Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, seperti biasa sebelum mulai sentra kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita dipertemukan kembali lagi di Sentra Sains ya. Hari ini kita diberikan rezeki, yaitu nikmat sehat ya teman-teman, sehingga kita dapat memulai proses belajar lagi ya, walaupun masih via online atau via daring ya. Nah, di Sentra Sains pekan ini kita akan membahas tema dan subtema yang masih sama ya, yaitu temanya tentang ciptaan Allah, subtemanya tentang manusia ya. Nah, hanya saja topik kali ini kita akan membahas tentang makanan yang bergizi ya. Nah, kesehatan itu adalah salah satu hal yang harus dijaga agar tubuh dapat menjalankan fungsinya secara maksimal ya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi ya. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga suasana hati ya. Nah, syarat makanan sehat adalah makanan yang mengandung pola 4 sehat dan 5 sempurna ya. Serta pastikan makanan tersebut harus bersih dan halal ya teman-teman. Berikut adalah contoh makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, disempurnakan oleh susu ya. Nah, kita akan bahas ya. Nah, makanan pokok ini adalah makanan yang menjadi gizi dasar yang kita konsumsi ya. Nah, makanan pokok ini setiap daerah itu berbeda-beda ya. Contohnya itu di Indonesia bagian timur itu dia tidak mengkonsumsi nasi tapi sagu ya, seperti di daerah Papua, Nusa Tenggara ya. Nah, biasanya makanan pokok itu berasal dari tanaman seperti beras, gandum, jagung, umbi-umbian. Umbi-umbian ini contohnya seperti kentang, ubi jalar, singkong. Terus ada lagi roti, mie atau pasta, dan sagu ya. Nah, di dalam makanan pokok itu terkandung karbohidrat ya, yang merupakan salah satu sumber energi utama untuk tubuh ya. Ini dikarenakan ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh, maka karbohidrat akan langsung diubah menjadi glukosa atau gula darah ya. Nah, glukosa ini berfungsi untuk penghasil energi untuk seluruh kerja organ, sel, serta jaringan tubuh ya. Terdapat 2 jenis karbohidrat sebagai sumber makanan ya, yaitu yang pertama adalah karbohidrat sederhana, yang kedua karbohidrat kompleks. Nah, untuk karbohidrat sederhana itu contohnya itu seperti gula merah, gula putih, madu, permen, soda, biskuit, serta kue-kue ya teman-teman. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks itu contohnya seperti nasi ya, khususnya nasi merah. Terus ada gandum, ada pasta, ada kacang-kacangan, biji-bijian, roti, oat, sagu, dan masih banyak contoh lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Jadi makanan yang termasuk ke dalam kelompok lauk pauk itu biasanya banyak mengandung
protein ya. Nah, berdasarkan sumbernya, protein itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah protein hewani, yang kedua itu adalah protein nabati ya. Nah, untuk protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan ya. Contohnya telur ya, baik itu telur ayam, telur bebek ya. Terus daging-dagingan seperti daging ayam, daging bebek, daging sapi, daging kambing, daging hewan laut ya. Entah itu ikan, kepiting, cumi-cumi ya, dan masih banyak hewan laut lainnya ya. Nah, untuk protein hewani ini juga ada produk olahannya ya, seperti susu, keju, dan yogurt ya. Nah, untuk protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya itu adalah kelompok sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, dan sayur-sayuran lainnya ya. Ada juga kacang almond, kacang kedelai, seperti tempe dan tahu ya. Protein ini juga ditemukan di seluruh tubuh, termasuk tulang, kulit, otot, serta rambut ya. Nah, ada juga nih resiko yang akan dihadapi jika tubuh kekurangan asupan protein itu ya. Yang pertama, sel darah putih akan menurun ya, sehingga tubuh akan mudah sakit karena virus, kuman, dan bakteri yang dapat dengan mudah menyerang tubuh. Yang kedua, luka yang terdapat pada tubuh akan lama sembuhnya ya. Yang ketiga, kulit menjadi kering. Yang keempat, kuku-kuku menjadi kusam dan mudah patah. Dan yang kelima, rambut gampang rontok ya. Nah, adapun resiko yang ditimbulkan apabila tubuh itu berlebihan menerima asupan protein ya. Yang pertama, terkena penyakit jantung, kedua batu ginjal, yang ketiga adalah kanker usus ya, dan masih banyak resiko lainnya yang tidak ibu sebutkan ya. Nah, makanan yang termasuk ke dalam kelompok sayur-sayuran ini banyak mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, sumber serat terbaik itu berasal dari makanan nabati ya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, juga kacang-kacangan ya teman-teman. Nah, adapun jenis-jenis serat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, yaitu yang pertama adalah serat larut air, yang kedua adalah serat yang tidak larut air ya. Yang pertama adalah serat larut air ya. Nah, serat ini memperlambat pencernaan dan penyerapan makanan di dalam usus ya. Sebagai akibatnya, serat ini berfungsi untuk mengendalikan gula darah dan menurunkan kolesterol ya. Nah, untuk contoh serat yang larut air ini adalah asparagus, bawang putih, oatmeal, kacang tanah, kacang polong, biji chia seed, brokoli, wortel, apel, buah beri, alpukat, dan masih banyak lainnya ya. Nah, yang kedua yaitu serat tidak larut air. Nah, serat ini membantu pergerakan makanan dalam saluran pencernaan ya, sehingga dapat mencegah sembelit atau susah BAB ya. Contohnya itu adalah gandum, roti gandum, beras merah, timun, tomat, bayam, kangkung, kol, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke kelompok buah-buahan ya. Nah, buah-buahan ini banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan normal. Vitamin ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, vitamin ini juga terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah
vitamin larut lemak, yang kedua adalah vitamin larut air ya. Nah, untuk vitamin larut lemak ini adalah jenis vitamin yang diproses bersama dengan lemak ya. Nah, contoh vitamin yang termasuk ke dalam larut lemak itu adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ya. Untuk mempermudah mengingatnya, kita bisa singkat dengan ADEK ya. Vitamin larut lemak ini sangat sedikit dikeluarkan oleh tubuh ya. Jenis vitamin ini disimpan secara tetap di dalam lemak dan organ hati sebagai cadangan dan akan digunakan hanya ketika nanti saat dibutuhkan. Oleh karena itu, vitamin ini sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan ya, seperti mengkonsumsi suplemen vitamin di luar dari anjuran dokter yang dapat menyebabkan tubuh menjadi keracunan ya. Nah, untuk vitamin larut air ini adalah jenis vitamin yang diproses bersama air ya. Nah, vitamin yang termasuk ke dalam vitamin larut air itu adalah vitamin B dan C ya. Nah, vitamin larut air ini adalah vitamin yang jenisnya itu lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Adapun beberapa vitamin yang memiliki fungsinya masing-masing ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah vitamin A ya. Pada umumnya vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata ya. Vitamin ini juga membantu mata untuk melihat dalam cahaya yang redup ya, dan membedakan warna ya. Nah, vitamin A ini juga bermanfaat bagi kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh ya. Vitamin A juga diperoleh dari produk hewani yang disebut retinoid ya, sedangkan yang berasal dari produk nabati disebut karotenoid ya. Nah, makanan yang mengandung vitamin A yaitu contohnya wortel, paprika merah, semangka, pepaya, jambu, mangga, ubi jalar, kangkung, brokoli, hati sapi, ikan salmon, ikan tuna, makarel, udang, dan lain-lain ya. Penyakit yang diakibatkan jika kekurangan vitamin A yaitu rabun senja, mata kering, katarak, ispa atau infeksi saluran pernafasan atas, gangguan pertumbuhan, campak, dan lain-lain ya. Nah, kita akan pindah ke vitamin yang kedua yaitu adalah vitamin B ya. Nah, fungsi vitamin B yaitu untuk mengatur zat energi yang masuk ke dalam tubuh ya, hingga ketahanan tubuh dalam melawan penyakit ya. Pada dasarnya jenis vitamin ini memiliki banyak macamnya, yakni antara lain meliputi vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 ya, atau kita bisa menyebutnya vitamin B kompleks ya. Nah, makanan yang mengandung vitamin B yaitu daging merah, daging ayam, hati ayam, susu, tempe, tahu, seafood. Seafood ini makanan laut ya, seperti ikan-ikanan ya, ikan sarden, salmon, tuna, kerang, tiram, sayuran berwarna hijau seperti bayam, kangkung, katuk, beras, gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian ya. Nah, penyakit yang diakibatkan jika kekurangan vitamin B yaitu anemia, beriberi, dermatitis, diare, dan lain-lain ya. Nah, kita akan pindah ke vitamin yang ketiga yaitu vitamin C ya. Nah, fungsi dari vitamin C adalah untuk melawan efek radikal bebas ya, membantu proses penyembuhan luka, serta meningkatkan produksi kolagen ya. Nah, sumber terbaik vitamin C adalah buah-buahan sitrus ya, atau yang memiliki rasa asam ya, seperti tomat, stroberi, jambu biji, paprika, brokoli, bayam, dan lain-lain ya. Nah, kekurangan vitamin C ini akan menyebabkan anemia, gusi berdarah,
luka sulit sembuh, gangguan sistem saraf, melemahkan kemampuan sistem imun dalam melawan virus dan bakteri ya. Nah, kita akan pindah ke vitamin yang keempat, yaitu adalah vitamin D ya. Asupan vitamin D yang cukup dalam tubuh berfungsi untuk membantu tubuh mempercepat penyerapan kalsium dan fosfor untuk menjaga dan membangun tulang yang kuat. Vitamin D ini menjadi satu-satunya vitamin yang diproduksi di dalam tubuh manusia ya. Dengan bantuan sinar matahari pagi, maka akan membantu tubuh untuk mendapatkan vitamin D. Adapun makanan yang mengandung vitamin D yaitu ikan salmon, ikan sarden, tuna kaleng, minyak ikan, udang, susu, kedelai, jamur hingga kuning telur ya. Nah, kekurangan vitamin D ini menyebabkan penyakit gangguan tulang, reumatoid artritis atau radang sendi, diabetes, hingga penyakit osteomalacia ya, yang dapat mengikis kandungan fosfor serta kalsium ya. Nah, kita akan pindah ke vitamin yang kelima, yaitu adalah vitamin E ya. Vitamin E ini berfungsi untuk membantu melindungi sel dan jaringan tubuh dari radikal bebas ya, termasuk sel darah merah, membantu meningkatkan sel imun yang dapat melawan bakteri dan virus ya, serta mampu memperlebar pembuluh darah dan mencegah terjadinya pembekuan darah ya. Nah, makanan yang mengandung vitamin E yaitu biji-bijian seperti gandum, sayuran berwarna hijau, minyak sayur, ragi, ikan, dan kacang-kacangan ya. Nah, gangguan apabila tubuh kehilangan atau kekurangan vitamin E adalah munculnya gangguan saraf dan otot, anemia, hemolitik, meningkatkan sel imun yang dapat melawan bakteri dan virus, serta mampu memperlebar pembuluh darah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dan kemandulan ya. Kita akan pindah ke vitamin yang terakhir, yaitu vitamin K ya. Nah, vitamin K dalam tubuh ini mempunyai tugas untuk melakukan pembekuan darah serta memelihara kesehatan jantung ya. Makanan yang mengandung vitamin A yaitu sayuran berwarna hijau seperti brokoli, alpukat, kiwi, dan lain-lain ya. Nah, kekurangan vitamin K ini bisa meningkatkan resiko pendarahan dan patah tulang ya. Nah, kita akan pindah ke susu ya, atau makanan yang mengandung kalsium dan lemak ya. Susu ini menjadi pelengkap dari menu makan sehat kita ya. Susu ini banyak mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti kalsium, fosfor, kalium, zinc, vitamin, dan protein ya. Nah, terdapat dua jenis susu ya yang dapat kita konsumsi ya. Yang pertama adalah susu hewani, yang kedua adalah susu nabati ya. Nah, untuk susu hewani ini adalah susu yang berasal dari hewan ya. Contohnya susu sapi, susu kambing, dan susu unta ya. Sedangkan untuk susu nabati ini adalah susu yang berasal dari tumbuhan ya. Contohnya itu adalah susu kedelai ya. Biasa kita kenal dengan susu soya ya. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, susu ini dapat diolah berbagai macam produk makanan dan minuman yang rasanya enak dan gizinya tidak kalah ya, seperti yogurt, kefir, dan keju ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk makanan yang bergizi itu tidak harus mahal ya. Yang murah saja tidak ada masalah ya. Yang penting pastikan dijaga kehalalannya, kebersihannya, dan gizinya ya. Nah, selain makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna, pastikan teman-teman untuk tidak lupa mengkonsumsi air putih ya, atau air mineral ya. Nah, tubuh
tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 60-70% air ya. Sehingga kita disarankan untuk mengkonsumsi banyak air putih ya, yang disesuaikan dengan berat badan masing-masing ya. Adapun manfaat air putih bagi tubuh ya. Yang pertama, membantu menyerap dan mencerna makanan. Yang kedua, membantu proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, membantu menyalurkan zat gizi pada tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh ya. Nah, kekurangan minum air putih itu memungkinkan kita akan mengalami berbagai masalah kesehatan ya. Seperti yang pertama adalah dehidrasi ya, atau tubuh itu kekurangan cairan ya. Yang kedua itu adalah timbulnya penyakit seperti batu ginjal ya. Dan yang ketiga itu yang mungkin kita pernah alami, yaitu adalah sembelit atau susah buang air besar. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna ya. Yang pertama, mencegah kekurangan gizi. Yang kedua, mencegah kelebihan berat badan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan tubuh dan tulang. Yang keempat, mendukung pertumbuhan otak. Yang kelima, terhindar dari segala macam penyakit. Nah, dalam mengkonsumsi makanan, selain kita memperhatikan gizinya, kehalalannya, kebersihannya, pastikan kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat dalam mengkonsumsi makanan bagi tubuh kita ya. Kita bagi menjadi 3 jam makan ya, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam ya. Nah, di antara jam-jam makan tersebut ada juga waktu untuk menyemil makanan sehat ya. Nah, kita akan bahas ya, mulai dari yang pertama, yaitu adalah jam makan pagi atau sarapan ya. Nah, sebaiknya sarapan itu kita lakukan sebelum jam 9 pagi ya. Dikarenakan pada jam tersebut kadar gula dalam tubuh kita itu akan turun ya. Nah, saat itulah waktu yang tepat untuk kita sarapan ya. Nah, untuk jam makan berikutnya itu adalah waktu makan siang ya. Nah, sebagian besar orang itu akan makan siang sekitar jam 12 sampai 13 siang ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang ya. Setelah kita beristirahat sejenak dari rutinitas yang telah kita lakukan ya. Nah, tapi yang perlu diingat, pada dasarnya tubuh itu perlu diisi setiap 4 sampai 5 jam sekali ya. Jadi teman-teman gak perlu heran jika perutnya itu suka terasa lapar sebelum tiba waktu jam makan ya. Seperti sebelum tiba waktunya makan siang, makan malam ya. Nah, untuk mensiasatinya itu kita dapat mengkonsumsi cemilan yang sehat dan bergizi ya, yang ringan ya, agar nanti pada saat proses makan kita juga tidak meledak nafsu makannya, tidak berlebihan ya. Nah, untuk jam makan yang terakhir itu adalah waktunya makan malam ya. Nah, pada malam hari biasanya organ tubuh itu sudah siap untuk istirahat ya, untuk tidur ya. Oleh karena itu, sebaiknya makan malam itu dilakukan 3 jam sebelum tidur ya. Jadi, ketika misalnya tubuh kita sudah terbiasa tidur sekitar jam 10 malam, maka sebelum jam 7 malam atau jam 19.00 kita sudah selesai makan malam ya. Hal tersebut agar organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem pencernaan memiliki waktu untuk mencerna makanan terakhir kita ya. Nah, dan biasakan juga pada saat makan malam kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu berat ya. Jadi yang ringan-ringan saja tapi tetap bergizi ya. Hal itu untuk membantu organ tubuh mudah mencerna makanan yang telah kita konsumsi sebelum tubuh kita diistirahatkan sebelum tidur ya. Nah, pastikan juga pada saat kita makan untuk tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan ya, ada adab-adabnya.
Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai paham materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman boleh ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tuanya untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke, seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Pastikan di rumah saja dan pastikan mengikuti protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.